bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus bersama para murid berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Lalu ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau membaca Injil Markus secara saksama, kita akan mendapat kesan bahwa Yesus itu ditampilkan sebagai pribadi yang misterius. Karena beberapa kali Yesus melarang orang untuk memberitahu siapa Dia, terutama setelah mengadakan mujizat di hadapan orang banyak. Banyak juga orang terkagum-kagum dengan kata-kata dan perbuatannya, tetapi mereka masih bingung. Bahkan para murid sampai gagal fokus, tidak paham atas kata-kata Yesus. Sepertinya Yesus dengan sengaja menyembunyikan identitasnya agar orang tidak keliru atau salah mengenalnya. Sebab pemahaman yang setengah-setengah justru dapat mengaburkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, setelah sekian lama berkarya, Yesus mulai membuka identitas dirinya. Yang pertama, Yesus bertanya kepada para murid, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pemandi yang menjelma,
Ada yang katakan Elia atau salah seorang nabi. Itu tidak salah. Lalu Tuhan Yesus bertanya secara pribadi, siapakah aku ini menurut kamu? Lalu Petrus memberikan jawaban yang sangat tepat, tapi masih ada yang kurang. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban ini sangat tepat, tetapi belum sempurna. Dan Yesus menjelaskan lebih lanjut tentang Mesias itu. Yesus bukanlah Mesias politis seperti yang dimengerti oleh bangsa Israel dan para murid pada waktu itu. Dia tidak datang ke dunia dengan kekuatan duniawi untuk menghancurkan penjajahan Romawi pada waktu itu. Dia adalah Mesias yang tampak tak berdaya, menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan para ahli Taurat. Yesus berbicara terus terang tentang identitasnya dan siap menanggung konsekuensi yang akan dia terima. Yesus adalah Mesias yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa lewat jalan salib, jalan derita. Oleh karena itu, kalau mereka mau menerima Yesus sebagai Mesias seperti ini, maka mereka harus mau juga menanggung konsekuensinya seperti yang ditanggung oleh Yesus. Harus siap mengikuti Dia, siap menyangkal diri, memanggul salib, bahkan berani kehilangan nyawa. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita berhadapan dengan banyak pandangan tentang pribadi Yesus. Kalau kita berpikir sudah sekian lama kita menjadi muridnya, sudah sekian lama dan bertahun-tahun lamanya kita telah menerima sakramen baptis. Namun kita harus berhati-hati mengenal Yesus agar tidak menyederhanakan sosok Yesus hanya sebagai tokoh duniawi yang hebat, yang bisa mengadakan tanda heran mujizat di mana-mana, menyembuhkan berbagai orang yang menderita sakit, bahkan membangkitkan orang mati, hanya untuk memuaskan kebutuhan duniawi kita saja. Oleh karena itu, bacaan-bacaan suci yang kita dengar dalam perayaan suci ini mau mengingatkan kita. Seperti tadi kita dengar juga petuah petunjuk Rasul Santo Yakobus supaya mengungkapkan iman kepercayaan kita itu lewat tindakan nyata, lewat perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama. Dan tadi kita dengar kalau mau percaya